Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Hartati, mahasiswa pasca sarjana Universitas Teknologi Sumbawa, akan menyampaikan presentasi tentang materi dinamika industri, inovasi teknologi pada mata kuliah manajemen dan teknologi. Berikut penjelasannya. Pengertian inovasi menurut para ahli. Pertama, menurut Everett M. Roger, inovasi ialah sebuah ide, gagasan, objek, dan praktik yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang ataupun kelompok tertentu untuk diaplikasikan ataupun diadopsi. Dua, menurut Kuniyoshi Urabe, inovasi bukan merupakan suatu kegiatan satu kali pukul, melainkan sebuah proses yang panjang dan kumulatif yang meliputi banyak proses pengambilan dalam keputusan dan oleh organisasi dari mulai pada penemuan gagasan sampai implementasinya di pasar. Tiga, menurut Suud, inovasi ialah pilihan kreatif, pengaturan dan seperangkat manusia dan sumber-sumber material baru atau menggunakan cara unik yang akan menghasilkan peningkatan pencapaian tujuan-tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, pengertian inovasi teknologi. Inovasi teknologi diartikan sebagai suatu proses yang terintegrasi dan dinamis berdasarkan iptek dan sistem serta melibatkan manajerial, kompetensi dan jaringannya. Adalah sebuah gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbarui suatu produk atau proses dan jasa. Inovasi juga bisa berupa sebuah ide, gagasan, objek, dan praktik yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang ataupun kelompok tertentu untuk diaplikasikan maupun diadopsi. Berikut contoh inovasi di bidang teknologi. 1. Robot Raisa. 2. Sweat Camber. 3. Robot kece. 4. iCard. 5. Atraktor cumi-cumi. Sumber inovasi. 1. Kejadian tak terduga. Temuan yang sifatnya tidak disengaja dan munculnya sebenarnya tidaklah direncanakan, sehingga biasanya merupakan kejutan inovatif bagi perusahaan. Keberhasilan tak terduga, contohnya komputer Apple. Kegagalan tak terduga, contohnya mobil Ford Edsel. 2. Kesenjangan. Kesenjangan terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Banyak pencetus gagasan baru ternyata mendapat ilham dari kesenjangan semacam ini. Contoh, pengiriman paket satu malam. Yang ketiga, menjawab kebutuhan. Munculnya kebutuhan khusus yang menyebabkan si entrepreneur perlu berinovasi untuk menjawab kebutuhan khusus tersebut, seperti munculnya makanan kesehatan. Contohnya, produk makanan bebas gula, kopi bebas kafein, dan oven microwave. 4. Perubahan industri dan pasar. Kondisi pasar selalu mengalami perubahan, baik karena sikap konsumen berubah, terjadinya perubahan atau kemajuan teknologi, pertumbuhan sektor industri, dan lain-lain. Karena itu, industri maupun pasar akan selalu berubah, baik perubahan pada strukturnya, pada definisinya, dan juga pada unsur-unsur lainnya. Sebagai contoh, saat ini industri perawatan kesehatan sudah sangat berubah, di mana perawatan di rumah, home health care, dan pengobatan pencegahan preventif medicine telah menjadi tren dan menggantikan perawatan inap di rumah sakit ataupun pembedahan. Entrepreneur perlu mampu membaca perubahan semacam ini dan memanfaatkan peluang yang dimunculkannya. Contohnya, perubahan perawatan inap di rumah sakit menjadi perawatan kesehatan di rumah. Selanjutnya adalah perubahan demografi. Perubahan populasi seperti umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, sebaran secara geografis, dan sebagainya juga bisa memunculkan peluang. Sebagai contoh, apabila usia rata-rata populasi meningkat, yang berarti peluang hidup menjadi lebih besar, maka permintaan terhadap industri perawatan kesehatan juga
akan menjadi lebih besar. Contohnya rumah jompo. Nomor 6, perubahan persepsi. Perubahan juga bisa terjadi pada persepsi masyarakat tentang suatu hal, baik berupa pandangan maupun mengenai keadaan. Walaupun tidak tampak secara langsung, tapi berubahnya persepsi masyarakat bisa sangat berpengaruh terhadap peluang usaha. Contohnya ditunjukkan oleh makin kuatnya persepsi masyarakat tentang perlunya memiliki badan yang sehat dan bentuk badan yang proporsional, menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap sasana fitness serta makanan penunjang kesehatan. Contohnya fitness center, aerobik. Gagasan dengan dasar ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan hasil yang tercipta dari dan berkembangnya suatu inovasi. Penemuan baru biasanya merupakan sesuatu yang dilandaskan pada pemikiran baru, metode baru, dan pengetahuan baru. Perkembangan inovasi sejenis ini seringkali memerlukan waktu yang panjang, mulai dari tahapan, inisiasi, hingga akhirnya produk memasuki tahapan pemasaran. Karena perlu selalu dilakukan berbagai jenis pengujian maupun perbaikan. Contohnya industri video. Jenis inovasi. Inovasi kebanyakan muncul dari usaha yang secara sadar dimaksudkan untuk menemukan peluang baru. Menurut Peter Drucker, inovasi adalah suatu yang bersifat konseptual dan juga disertai dengan pemahaman, sehingga calon inovator perlu turun ke lapangan untuk bisa lebih memahami realitas, baik melalui bertanya maupun dengan mendengarkan. Inovator yang berhasil biasanya menggunakan otak kiri dan otak kanan. Mereka bisa mengamati angka-angka, mengamati orang-orang di sekelilingnya, dan secara analitis mencoba memunculkan inovasi untuk memenuhi peluang dari apa yang mereka lihat di sekeliling mereka. Kemudian mereka turun ke lapangan, memeriksa potensi pasar untuk memperoleh gambaran tentang apa yang sebenarnya merupakan ekspektasi orang-orang di sekitar mereka, memeriksa besarnya permintaan maupun daya belinya. Berikut adalah jenis inovasi dan contohnya. Invensi, yaitu produk, proses, atau jasa yang benar-benar baru. Contohnya, kakak beradik Wright, pesawat terbang, Thomas Edison, bola lampu, Alexander Graham Bell, telepon. Ekstensi, yaitu penggunaan atau pemanfaatan baru dari suatu jenis produk, proses, atau jasa yang sudah ada. Contohnya Ray Kroc, makanan cepat saji McDonald. Duplikasi, yaitu replikasi atau mengulangi munculnya produk, proses, ataupun jasa yang sudah ada secara kreatif. Contohnya Walmart Department Store. Sintetis, menggabungkan gagasan-gagasan atau faktor-faktor yang sudah ada sebelumnya menurut formula baru atau penggunaan baru. Contohnya Fred Smith, jasa kurir. Inovasi yang paling berhasil biasanya bentuknya sederhana, jelas, dan terfokus. Inovasi sejenis ini umumnya mengarah pada penggunaan yang juga jelas, spesifik, dan juga memang dirancang secara cermat. Dalam proses pengembangannya, inovasi yang berhasil semacam ini biasanya mampu menciptakan pasar yang baru dan juga konsumen yang baru. Contohnya, transport berupa travel antar Jakarta dengan Bandung yang ditujukan bagi orang-orang yang ingin bepergian dengan mudah antara dua kota dan bisa berangkat maupun tiba di lokasi yang paling sesuai bagi masing-masing orang tersebut. Dalam kenyataannya, inovasi ternyata cenderung lebih melibatkan kegiatan kerja daripada kecerdasan si penemu. Seperti yang diungkapkan oleh Thomas Edison yang menganggap bahwa seseorang yang jenius sebenarnya terdiri dari 1% inspirasi ditambah dengan 99% keringat. Selain itu, Edison juga mengatakan bahwa inovator sering kali bekerja pada banyak bidang. Temuan Edison yang begitu beragam ternyata hanya terjadi di bidang listrik. Pola dasar inovasi. Studi Bose & Company, sebuah perusahaan terkemuka di dunia, menyimpulkan bahwa ada 3 pola dasar inovasi, yaitu need seeker, market reader,
teknologi driver. Need seeker, Apple and Procter and Gamble merupakan contoh perusahaan yang mendapatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pengguna untuk menginspirasi pengembangan produk baru mereka. Inovator tipe ini secara aktif dan langsung melibatkan pelanggan saat ini dan calon pelanggan mereka untuk membantu mereka membentuk produk dan layanan baru berdasarkan pemahaman pada pengguna atau konsumen. Perusahaan ini sering menangani kebutuhan-kebutuhan yang tidak terartikulasikan dan kemudian bekerja untuk menjadi yang pertama di pasar dan menghasilkan produk dan layanan baru. Market reader. Samsung termasuk perusahaan yang unggul dalam mengikuti tren produk baru yang sedang populer dengan produk mereka yang bisa sampai ke pasar dengan cepat. Inovator tipe ini akan terus memonitor konsumen dan kompetitor mereka, tetapi mereka mempertahankan pendekatan kehati-hatian. Mereka fokus untuk menciptakan nilai melalui inovasi incremental terhadap produk mereka dan menjadi pengikut cepat di pasar. Teknologi driver. Google merupakan contoh perusahaan yang mendorong keunggulan inovasi teknologi dan mencoba menumbuhkan model bisnis yang layak, sehingga bisa mengubahnya menjadi pendapatan dan keuntungan. Inovator tipe ini pada umumnya mengikuti arahan yang disarankan oleh ahli teknologi mereka dan berdasarkan kemampuan teknologi mereka. Memanfaatkan investasi berkelanjutan mereka di penelitian dan mengembangkan untuk mendorong terobosan inovasi dan perubahan incremental.